yang beranggotakan Cici Anjeli Putri, Ayu Nabila Apsari, Ayu Andira, dan juga Dea Aprilia Sukman. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan video edukasi tindakan kegawat daruratan pada fraktur. Untuk gawat darurat itu sendiri adalah kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis secepat mungkin untuk penyelamatan nyawa dan juga pencegahan kecacatan. Nah, sedangkan pelayanan gawat darurat itu sendiri adalah tindakan medis yang dibutuhkan korban atau pasien dengan waktu yang cepat atau secepat mungkin untuk penyelamatan nyawa dan juga pencegahan kecacatan. Jadi fraktur ini merupakan istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana terjadinya patahan pada tulang sehingga menyebabkan tulang itu bisa jadi retak atau berpindah posisi atau terdapat pecahan pada tulang. Nah, jadi fraktur ini bisa disebabkan karena trauma seperti kecelakaan atau habis mengerjakan sesuatu yang berat, misalnya pekerjaan berat, mengangkat alat-alat berat. Terus juga bisa disebabkan karena terjadinya penyakit pada tulang, misalkan penyakit ini misalkan seperti kanker tulang ataupun osteoporosis yang bisa menyebabkan kondisi tulang itu menjadi rapuh sehingga rentan untuk tulang terjadi fraktur pada tulang. Jadi fraktur terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah kondisi patah tulang di mana tidak terjadi perdarahan di luar permukaan kulit. Dia terjadi di dalam. Kemudian yang kedua ada fraktur terbuka, itu yaitu kondisi patah tulang yang disertai perdarahan di luar, biasanya itu tulang menembus keluar. Kemudian yang ketiga yaitu ada fraktur kompleksitas, itu tuh terjadi dua keadaan, yang dimana di ekstremitas terjadi fraktur dan di sendi terjadi dislokasi. Nah, selanjutnya setelah penjelasan dari pengertian fraktur dan juga jenis-jenis fraktur, selanjutnya itu kita perlu mengetahui bagaimana sih penanganan dari seseorang yang mengalami fraktur. Yang pertama itu penanganan sebelum masuk rumah sakit. Jadi di saat kita menemukan pasien fraktur itu, yang pertama kita tidak boleh memindahkan pasien sembarangan dengan gerakkan bagian tubuh pasien yang mengalami fraktur itu sembarangan, karena di saat menggerakkan bagian tubuh itu sembarangan itu akan menyebabkan kondisi dari frakturnya itu akan bertambah parah. Apabila lokasi atau lingkungan di sekitarnya itu tidak aman dan dirasa pasien perlu segera dipindahkan, maka minta bantuan dari orang sekitar untuk memindahkan pasien agar pasien tersebut kondisinya menjadi aman. Yang kedua itu, jika terjadi pendarahan atau luka, maka hentikan pendarahan dengan memberikan balutan. Yang ketiga itu, kita stabilkan bagian yang patah. Di saat terjadi fraktur itu, agar tidak membuat pergeseran tulang kemana-mana, itu kita stabilkan bagian yang patah itu dengan memberi bidai darurat ataupun bidai yang sudah disediakan. Dan yang keempat yaitu kita mencek pernafasan dan juga nadi dari pasien. Kita pastikan bahwa pasien ini masih bernafas spontan dan juga masih memiliki denyut nadi. Selanjutnya itu penanganan medis. Nah, setelah kita memberikan tindakan awal sebelum masuk ke rumah sakit tadi, selanjutnya kita masuk ke penanganan medis, di mana kita membawa pasien fraktur ini ke pusat perawatan medis tertentu seperti rumah sakit atau puskesmas. Nah, langkah-langkah yang dilakukan di sini yang pertama itu petugas kesehatan itu akan memberikan bidai ataupun alat-alat tertentu untuk mengatasi frakturnya, kemudian bidai, perban ataupun gips. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan pemberian obat anti nyeri dan juga bisa dilakukan pemeriksaan seperti ronsen untuk mengetahui bagian mana yang mengalami fraktur. Dan langkah selanjutnya setelah penanganan medis dari rumah sakit itu adalah perawatan pasca penanganan medis. Seperti yang pertama itu istirahat yang cukup, di mana bagian yang fraktur tadi itu diistirahatkan sementara dari pergerakan, lalu bisa juga dengan tidur yang cukup, juga asupan nutrisi yang cukup, serta itu dapat melakukan rehabilitasi dengan melakukan latihan mobilisasi agar fungsi dari tulang yang sudah diistirahatkan tadi itu bisa kembali normal seperti semula. Skenario kasus pada video kali ini itu seorang anak perempuan berumur 15 tahun mengalami kecelakaan motor dan diduga mengalami fraktur pada lengan kanan. Nah, namun untuk keluarganya sendiri itu membawa anak tersebut ke tukang urut. Nah, setelah beberapa hari dari tukang urut, lengan kanan anak tersebut mengalami pembengkakan dan juga kemerahan. Nah, untung saja ada tetangga yang menyarankan orang tua si anak tersebut untuk langsung saja bawa ke rumah sakit. Ibu, Enak kabarnya, Ibu? alhamdulillah baik. Kalau Cici? Tuh loh Bu, kan kemarin tuh saya bawa berurut kan tangan itu, tapi semakin bengkak gitu tangannya. Cicinya nangis atau gimana, Ibu? Cicinya ngerasa kesakitan nyeri gitu.
bagus dibawa ke rumah sakit sih Bu. Takut juga soalnya Cici nggak mau juga ke rumah sakit. Gak apa-apa, bawa aja dulu biar tahu masalahnya itu di mana. Kalau nggak saya temenin aja sekarang. Nah, ya udah boleh kita jemput Cici ke rumah aja. Cici, kita bawa ke rumah sakit ya. Iya nggak mau mbak, nanti sakit disuntik. Enggak, kita coba aja bawa ke rumah sakit. Iya, nggak apa-apa, biar dicek dulu. Biar Ya. nggak tambah sakit, biar cepet sembuh. Ya, ini soalnya udah semakin bengkak, takutnya kenapa-napa kan? Kita pergi ke rumah sakit ya. Ayo. Ada sakit. Assalamualaikum. Salam. Messi, silakan duduk Bu. Ada yang sakit ya Dek? Kenapa Dek? Itu kemarin dia kan habis jatuh dari motor. Terus saya bawa berurut, tapi tangannya semakin bengkak. Kapan jatuhnya Dek? 2 hari yang lalu. Dari yang lalu. Terus dari lokasi kejadian langsung dibawa ke tukang urut ya Bu? Iya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit Dek? Takut nanti disuntik. Kalau sekarang coba nggak ada nih. Aduh, sakit. Sakit kalau dipegang dikit langsung sakit ya Dek? Iya. Baik, nanti kita periksa dulu ya. Kalau karena ini kayaknya masalahnya ada di tulang, nanti ada pergi ke lapor dulu, periksa di ronsen dulu apakah apa sebenarnya yang masalah pada tulang adek. Nah jadi Bu, ini hasil ronsen dari anak ibu ya Bu. Nah ternyata Cici ini mengalami patah tulang Bu, ada keretakan sedikit pada tulangnya. Nah jadi Terus itu diapain ya? ya harusnya kan dari habis kejadian itu langsung dilarikan ke rumah sakit ya Bu, biar kita bisa langsung tindakan. Tapi kan ini dan diistirahatkan dulu, harusnya tangannya Ibu didiamkan dulu. Nah, jadi karena diurut, karena langsung dibawa ke tempat urut yang kemarin itu, jadi dia makin parah kerusakan tulangnya, terus jadinya membengkak dia kan Ibu, jadi tambah sakit sama cicinya. Jadi sekarang kita mau lakukan imobilisasi dulu pada tangan anak ibu, nanti diistirahatkan dulu sendinya, jangan dibawa beraktivitas dulu. Ibu mau Ibu sediakan Bu sini. Baik adik, kakak mau pasang bidai ke tangan adik ya Dek ya, untuk nahan sakit nggak kak? Sakit dikit aja nanti adik tahan dikit ya. Bu, jadi ini Cici pakai ini sampai kapan? Nanti kan kita dikontrol dulu ya Bu, nanti Cici kesini lagi sesuai jadwalnya direkomendasikan sama dokternya, kan ada itu Bu, nanti dilihat dulu kondisi tangan adiknya, kondisi patah tulangnya gimana. Nah, nanti baru bisa kita perhitungkan kapan bisanya ini dilepas. Untuk sementara nih kalau dilepas saja waktu mandi atau aktivitas-aktivitas yang sekiranya nggak bisa pakai ini, terus langsung dipasang lagi ya Bu. Ada lagi yang Ibu mau